Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperagakan strategi konseling teknik self-management. Saya dari Prananda sebagai konselor. Saya sebagai konselor. Saya Syafira Agustina sebagai pengamat. Saya Nabila sebagai pengamat. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum Mbak Okta. Waalaikumsalam Pak Teddy. Ya, gimana nih kabarnya? Menjelang pekan-pekan UAS, apakah semakin deg-degan? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Ya nih, saya menjelang ujian ini, menjelang UAS merasa deg-degan Pak. Karena saya merasa masih banyak kurang persiapan. Oh iya, Mbak Okta ini sekarang kelas berapa ya? Saya sudah kelas 11 SMA. Oh, berarti ini Mbak Okta yang itu ya, yang langganan juara di kelas itu ya? Iya Pak, alhamdulillah. Ya, baiklah. Kemarin saya juga sempat mendengar keluhan dari wali kelas Mbak Okta, bahwa Mbak Okta ini mengalami sedikit penurunan prestasi belajar dari Mbak Okta ini. Iya Pak, saya juga merasa demikian. Karena itu saya menghubungi Pak Teddy karena ingin segera dapat menyelesaikan permasalahan saya yang sedang saya alami, permasalahan tentang prestasi saya, Pak. Mungkin Mbak Okta dapat menceritakan sedikit tentang permasalahan yang sedang Mbak Okta alami saat ini. Iya Pak, jadi saya tuh sekarang mengikuti banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Saya mengikuti OSIS, PMR, dan Pramuka. Sehingga saya tuh seringkali merasa kewalahan dalam melakukan atau memprioritaskan yang mana dulu yang harus saya lakukan. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan jam saya dalam belajar itu berkurang. Belum lagi saat saya pulang sekolah kan saya sering merasa capek ya Pak ya. Itu malah semakin membuat saya malas belajar. Mungkin itu juga yang membuat prestasi saya sekarang itu menurun, Pak. Ya, baik. Berarti Mbak Okta ini sudah dapat memahami inti permasalahan yang sedang Mbak Okta alami saat ini ya. Iya, Pak. Nah, kalau begitu, Bapak menawari kepada Mbak Okta untuk melakukan suatu proses konseling individu dengan teknik self-management. Jadi self-management ini secara singkat merupakan suatu teori yang nantinya dapat membantu Mbak Okta untuk dapat lebih memanajemen diri Mbak Okta sendiri dan manajemen waktu Mbak Okta. Sehingga Mbak Okta nantinya dapat memanage diri Mbak Okta lebih baik sehingga Mbak Okta dapat meningkatkan prestasinya lagi. Apakah Mbak Okta bersedia dengan melakukan proses konseling ini? Iya, Pak. Saya bersedia. Yang penting nanti saya dapat kembali seperti semula menjadi siswa yang cukup berprestasi namun juga tetap aktif dalam mengikuti organisasi. Ya, baiklah Mbak Okta. Nantinya proses konseling pada hari ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit saja ya. Sebelumnya Bapak minta agar Mbak Okta menentukan sendiri tujuan dari konseling pada hari ini. Iya Pak, saya mengikuti konseling hari ini tuh mempunyai tujuan supaya saya dapat menjadi siswi yang berprestasi, namun juga tetap aktif dalam mengikuti organisasi
di luar akademik, Pak. Ya, baik, kalau begitu langsung saja ya. Mbak Okta dapat mencari selembar kertas. Kalau nggak ada, boleh buka pakai Microsoft Word. Ya, ini kan buka konseling online, jadi bisa langsung menghadap ke laptop gitu. Kemudian Mbak Okta coba bisa menuliskan jadwal kegiatan Mbak Okta selama dari Mbak Okta bangun tidur sampai Mbak Okta kembali tidur lagi. Iya, Pak. Saya akan menulisnya dulu di Word ya. Gimana Mbak Okta, apakah sudah selesai? Jika sudah, silakan jadwalnya dikirim ke WA saya ya. Iya, Pak, sudah. Oh iya, sekarang kita mulai untuk sama-sama menganalisis kegiatan sehari-hari dari Mbak Okta ini ya. Dari jadwal kegiatan yang telah Mbak Okta tuliskan ini, dapat dilihat ya, bahwa untuk belajar ini hanya 1 jam saja. Sedangkan waktu untuk organisasi Mbak Okta ini bisa menghabiskan kurang lebih 1 jam saja. Itu untuk satu organisasi kan. Bayangkan jika satu hari ada 3 organisasi, berarti Mbak Okta akan menghabiskan 3 jam sendiri untuk organisasi tersebut. Sedangkan untuk belajar hanya 1 jam saja. Berarti jam untuk belajar Mbak Okta ini kan lebih sedikit dibandingkan jam untuk organisasi. Iya, Pak. Betul, seperti itu. Ya, kalau begitu Mbak Okta sekarang bisa merevisi lagi atau merubah kembali jadwal dari Mbak Okta ini dengan memberikan porsi yang sesuai antara belajar dan organisasi. Misal nih ya, organisasi itu kumpul-kumpulnya Mbak Okta hanya kayak 45 menit saja kumpul di sekretnya. Terus atau membatasi dalam seminggu itu hanya 3 kali pertemuan saja tiap organisasinya. Ya, Pak. Baik. Jika sudah, bisa kirim ke WA saya lagi ya. Iya, Pak. Ini sedang saya kirimkan lewat WA ya, Pak ya. Iya, ya. Dari jadwal kegiatan yang telah Mbak Okta revisi ini sudah terlihat lebih baik dan lebih seimbang dibandingkan sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa belajar dan organisasi itu sama-sama penting. Namun juga perlu pembagian waktu yang baik agar keduanya dapat berjalan secara maksimal. Sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah Mbak Okta buat ini, kemungkinan akan membantu Mbak Okta dalam memanage diri Mbak Okta dan lebih mengefisiensikan waktu, sehingga waktu untuk belajar dan waktu untuk organisasi dari Mbak Okta ini menjadi lebih seimbang, dan Mbak Okta dapat kembali meningkatkan prestasi akademik Mbak Okta. Ya, Pak. Saya berharap semoga saja saya bisa seperti itu. Ya, ini agar nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dari konseling ini, Bapak menawari sebuah strategi tambahan, yaitu tentang reward and punishment. Oh ya, seperti apa ya, Pak, itu, Pak? Jadi strategi ini itu untuk membantu Mbak Okta dalam mengontrol jadwal kegiatan yang telah Mbak Okta buat, di mana saat Mbak Okta telah sukses menjalankan jadwal tersebut dan meningkatkan prestasi Mbak Okta, maka Mbak Okta berhak menghadiahi diri Mbak Okta sendiri. Seperti kayak bisa lihat drama Korea 1 chapter full tanpa jeda gitu. Terus atau bisa dengan kayak pergi shopping atau pergi ke rekreasi ke pantai, ke gunung atau kemanapun yang Mbak Okta sukai. Namun saat Mbak Okta melanggar jadwal yang telah Mbak Okta buat, maka Mbak Okta harus bersedia menerima konsekuensi seperti harus menambah waktu belajar 1 jam penuh, atau 1 jam tidak megang HP, atau Mbak Okta nggak boleh ikut kumpul ekstra gitu. Nah,
Bagaimana, apakah disepakati dengan penggunaan strategi reward and punishment seperti itu tadi? Iya Pak, sepertinya saya tertarik. Mungkin nanti saya bisa jadi motivasi untuk saya supaya tetap teratur untuk menjalankan keseharian saya sesuai dengan apa yang sudah saya jadwalkan ya Pak. Baik, kalau begitu Mbak Okta bisa memilih sendiri reward dan punishment untuk diri Mbak Okta sendiri. Bisa aja dengan yang saya jelaskan tadi, bisa juga terserah Mbak Okta lah, sesuai dengan keinginan Mbak Okta pribadi aja. Oh iya Pak, nanti jika saya berhasil menjalankan semua jadwal sesuai dengan yang sudah saya jadwalkan, saya akan mereward diri saya dengan menonton drama Korea 1 season full. Karena saya sangat menyukai drama Korea ya Pak, juga untuk supaya tidak stres sebagai hiburan. Namun apabila nanti saya melanggar, setelah saya buat, saya akan memberi punishment kepada diri saya sendiri, yaitu dengan mengganti jam belajar. Jadi nanti waktu weekend itu saya akan belajar terus sebagai punishment pada diri saya. Iya, kalau disepakati seperti itu, maka Mbak Okta harus siap menerima dengan segala konsekuensinya ya. Di rumah Mbak Okta apakah ada orang lain, kayak bisa kakak, adik, atau orang tua yang dipercaya Mbak Okta untuk dapat menjadi pengontrol kegiatan Mbak Okta selama di rumah? Karena kalau saya pribadi, pastinya tidak dapat membantu Mbak Okta mengontrol kegiatan selama di rumahnya Mbak Okta. Iya Pak, nanti ada adik saya yang pastinya dapat menjadi pengontrol kegiatan saya agar bisa sesuai dengan jadwal yang telah saya buat. Baiklah, kalau begitu mungkin Mbak Okta dapat mereview kembali tentang apa saja yang telah kita dapatkan selama proses konseli ini. Ya, yang saya dapat hari ini, saya telah mempunyai sebuah jadwal kegiatan yang perlu saya terapkan pada kehidupan sehari-hari saya. Itu sebagai pedoman agar saya dapat lebih memanage diri, sekalian juga memanage waktu antara kegiatan belajar saya dan kegiatan organisasi. Dan juga perlu adanya adik saya sebagai pengontrol dan mengingatkan saya serta terdapat reward dan punishment sebagai konsekuensi atas apa yang akan saya pilih. Reward dan punishment tersebut mempunyai tujuan agar saya dapat memanage diri lebih baik dan kembali dapat meningkatkan prestasi saya seperti sebelumnya. Ya udah mantap sekali Mbak Okta ini ya. Namun adanya reward dan punishment di sini tuh jangan sampai dijadikan beban untuk Mbak Okta sendiri ya. Namun jadikanlah reward and punishment ini tuh menjadi sebuah motivasi untuk diri Mbak Okta agar Mbak Okta dapat menjalankan jadwal kegiatan ini dengan baik. Iya Pak. Oke, kalau gitu ya. Jadwal kegiatannya silakan disimpan dengan baik. Jangan lupa juga untuk dilaksanakan. Sebab saya rasa ini cukup ya untuk pertemuan konseling kali ini. Selamat mencoba menjalankan hari dengan jadwal yang telah terstruktur dengan baik. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangan dari Mbak Okta ini. Ya Pak, baik. Saya akan segera melaksanakan jadwal yang sudah saya buat dengan sebaik mungkin. Ya, kalau begitu terima kasih ya telah mempercayai Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.